Apa saja sih Pak yang menjadi tanggung jawab utama dari divisi ini Pak? Harus bisa memastikan baik dari perencanaan sampai dari awal sampai akhir di setiap tahapan baik pemilu ataupun pilkada. Bagaimana sih Pak teknologi Sirekap ini dalam membantu kinerja dari divisi teknis ini sendiri? Apakah ada tantangannya atau ini malah lebih mempermudah teman-teman kita yang ada di baik tingkat TPS sampai Nah, kabupaten Pak? artinya dengan adanya aplikasi Sirekap ini sebetulnya ini menurut saya sangat membantu. Sangat membantu ya Pak Sangat ya? membantu untuk terutama untuk di petugas KPPS, di mana salah satu menjadi tujuan demokrasi ini. Nah, artinya pada hari itu juga sudah diketahui dari berapa hasil dari perolehan suara, bahkan siapa jumlah suara itu sudah diketahui pada hari yang sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Tabi pun. Iya, Bun. Halo teman pemilih, jumpa lagi bersama saya Fitri dalam podcast Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang. Podcast yang akan mengupas tuntas terkait informasi demokrasi dan kepemiluan yang ada di Kabupaten Tulang Bawang. Episode kali ini sangat spesial teman pemilih karena kita kedatangan tamu yaitu Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Tulang Bawang. Selamat datang Bapak Muhammad Sobirin. Ya, terima kasih. Sehat nih Pak? Alhamdulillah. Alhamdulillah Sehat. luar biasa. Nah teman pemilih, kenapa tadi saya sampaikan spesial? Karena ini merupakan keluarga besar dari Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Tulang Bawang, yaitu Bapak Sobirin. Yeay. Pak, gimana nih suasana hatinya hari ini, Pak? Ya, alhamdulillah suasana sedang baik-baik saja. Baik-baik ya, Pak ya. Apalagi hari ini kita berjumpa dengan teman pemilih yang ada di rumah ya, Pak ya. Nah, boleh nih, Pak. Sebelum kita masuk ke segmen pertanyaan, sembari kita perkenalkan diri terlebih dahulu kepada teman pemilih yang ada di rumah, profil singkat dari Bapak Sobirin. Baik, perkenalkan nama saya Muhammad Sobirin sebagai Ketua Divisi Teknis KPU Kabupaten Tulang Bawang, di mana saya dilantik pada tanggal 21 November 2024. Tepatnya 7 hari menjelang pemungutan suara untuk di pilkada. Nah, sebelumnya saya pernah menjadi yaitu anggota PPK di tahun 2017 untuk pilkada 2017. Nah, kemudian sempat juga sebagai ketua PPK di pemilu tahun 2024 di Kecamatan Banjaragung, Kabupaten Tulang Bawang. Pak, tadi kan Bapak menyampaikan bahwa Bapak ada menjabat juga sebagai Ketua Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu di KPU Kabupaten Tulang Bawang ya Pak. Boleh dikasih tahu nih Pak kepada teman pemilih yang ada di rumah, apa saja sih Pak yang menjadi tanggung jawab utama dari divisi ini Pak? Sebetulnya semuanya itu ya bukan masalah utama atau tidaknya. Iya. Divisi teknis ini adalah memiliki tanggung jawab yang besar. Nah, di mana harus bisa memastikan baik dari perencanaan sampai dari awal sampai akhir di setiap tahapan baik pemilu ataupun pilkada. Nah, di mana itu yang menjadi satu bagian dari divisi teknis, gitu, Mbak Fitri. Wow, jadi itu tadi tugas-tugas dari divisi teknis ya Pak ya. Nah Pak, dari sekian banyak tahapan di divisi teknis ini sendiri, mana sih Pak yang menurut Bapak paling krusial, yang paling membutuhkan perhatian khusus? Terutama kalau untuk di teknis itu sebetulnya lebih ke pemungutan Pemungutan ya, Pak, dan penghitungan suara. Itu yang menjadi tantangan kita, di mana semua itu harus terkoneksi.
baik di tingkat kabupaten sampai hingga ke TPS. Nah, itu yang menjadi suatu tantangan untuk divisi teknis ini untuk memastikan, sehingga harus cepat melakukan koordinasi baik di semua tingkatan, bahkan ataupun di tingkat divisi, terutama untuk memastikan baik data pemilih, logistik. Nah, itu harus bisa dipastikan dari TPS sampai penghitungan di kabupaten. Intinya seperti itu. Seperti itu ya Pak. Nah, kalau untuk tadi kan berbicara pola koordinasi nih tadi ya Pak, koordinasi sampai dengan ketingkatan di tingkat KPPS ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak pola koordinasi yang dibangun oleh divisi teknis dengan PPK, PPS sampai dengan tingkatan KPPS Pak? Nah, artinya kita itu kan sebagai komisioner ataupun ketua divisi di kabupaten ini, sehingga di kecamatan itu sudah setelah terbentuknya badan ad hoc ini kan harus benar-benar memberikan ataupun memantau, memastikan bahwa memang baik di tingkat PPK hingga di TPS ini benar-benar berjalan sesuai dengan peraturan ataupun perundang-undangan. Nah, sehingganya terkadang karena suara ini adalah yang harus kita jaga sebagai penyelenggara pemilu, di mana satu suara itu sangat berharga. Betul. Untuk menentukan bagaimana ke depan arah bangsa Indonesia ini. Nah, artinya baik di ad hoc pun sudah dibentuk sebetulnya untuk di setiap divisi, baik divisi teknis itu sudah dibentuk. Nah, namun terkadang karena keterbatasan waktu oleh penyelenggara di tingkat ad hoc, terutama untuk di KPPS ini, itu terkadang yang menjadi kendala kita, bagaimana supaya bisa memberikan pemahaman kepada mereka. Oh, di situ ya Pak ya, pola koordinasi itu ada tantangannya juga ternyata ya Pak ya. Nah, bagaimana sih Pak proses pungut hitung di TPS sampai dengan rekapitulasi pada pemilu dan pilkada kemarin, baik itu di tingkat kabupaten sampai di tingkat TPS, itu adakah kendala Pak? Kalau kendala pasti ada. Yang jelas kalau kendala pasti ada. Nah, pada intinya kita harus selalu melakukan koordinasi, karena baik di tingkat TPS itu semuanya sudah ada, baik saksi ataupun pengawas TPS. Nah, artinya dan itu semuanya diatur. Jadi tidak bisa misalkan selesai penghitungan suara di jam 11 itu nggak bisa dilanjutkan langsung melakukan penghitungan, meskipun pemungutan suaranya sudah selesai. Namun sudah diatur bahwasannya untuk penghitungan suara itu bisa dimulai setelah jam 13. Nah, dia waktu pemungutan suara itu dari pukul 07.00 sampai pukul 13.00. Baru dilakukan proses perhitungan. Proses penghitungan. Ya, nah, untuk proses perhitungan sendiri kan kita menggunakan teknologi Sirekap ya Pak ya? Iya, betul. Nah, bagaimana sih Pak teknologi Sirekap ini dalam membantu kinerja dari divisi teknis ini sendiri? Apakah ada tantangannya atau ini malah lebih mempermudah teman-teman kita yang ada di baik tingkat TPS sampai kabupaten Pak? Artinya dengan adanya aplikasi Sirekap ini sebetulnya ini menurut saya sangat membantu. Sangat membantu ya sangat Pak ya? Membantu untuk terutama untuk di petugas KPPS, di mana salah satu menjadi tujuan demokrasi ini. Nah, artinya pada hari itu juga sudah diketahui dari berapa hasil dari perolehan suara, bahkan siapa jumlah suara itu sudah diketahui pada hari yang sama. Berkat ada teknologi Sirekap ini ya Pak ya. Dan itu lebih akurat jadinya. Lebih akurat dan lebih terbuka di publik. Lebih terbuka, transparan. Lebih jadi transparan. Tidak ada lagi itu namanya manipulasi, itu tidak mungkin terjadi lagi ya Pak ya dengan adanya Sirekap ini ya Pak ya.
Berarti luar biasa sekali adanya teknologi Sirekap ini sangat memudahkan berarti Iya, ya Pak ya, sangat membantu rekan-rekan ad hoc sampai dari tingkat KPPS ya Pak ya. Nah, bagaimana Pak ini proses rekapitulasi hasil suara yang dilakukan secara teknis dari TPS hingga ke kabupaten Pak? Nah, pada intinya kalau untuk rekapitulasi itu kan kita diberikan waktu. Nah, artinya apabila sampai jam 12.00 untuk di TPS itu belum selesai, maka masih bisa diberikan waktu 1 kali. Ya 1 kali, kalau nggak salah itu sampai jam 12 siang. Ya, jadi begitu selesai jam 12 siang itu harus sudah selesai dan itu harus didistribusikan langsung ke kecamatan untuk di tingkat PPK. Tingkat PPK ya mungkin Pak. Bisa dikoordinir oleh PPS. Jadi dari TPS bisa langsung didistribusikan ke PPK ataupun tingkat kecamatan. Di tingkat PPK. Nah, setelah dilakukan itu kurang lebih itu ada seminggu, ya, maksimal itu 1 minggu untuk rekapitulasi di tingkat kecamatan ataupun PPK. Nah, setelah itu harus sudah bisa dikirimkan ke kabupaten. Oh, jadi memang berjenjang ya Pak ya, dari tingkat TPS sampai dengan kabupaten itu memang sudah ada waktu-waktunya sendiri yang diatur dalam PKPU ya Pak ya? Iya, diatur dalam PKPU. Dan apabila terjadi kesalahan, maka di situ bisa diperbaiki untuk di tingkat kecamatan. Oh, di tingkat kecamatan bisa diperbaiki saat rekapitulasi di tingkat kecamatan ya Pak ya? Oke, jadi memang proses ini sangat panjang dan memang sudah diatur oleh peraturan KPU itu sendiri ya Pak ya. Nah Pak, jika menengok kembali proses pilkada dan pilkada ya Kak, karena Bapak masuknya pas tahapan pilkada ya Pak. Jika kita menengok kembali nih Pak pada pilkada tahun 2024, apa sih Pak catatan penting dari divisi teknis ini yang menurut Bapak patut untuk diperbaiki atau mungkin dipertahankan untuk pilkada dan pemilu mendatang? Artinya kita ini dalam proses evaluasi, pada intinya kita evaluasi bersama, di mana ini adalah hasil ataupun produk dari pilihan masyarakat terkait dengan kebijakan-kebijakan. Itu yang menjadi pilihan dari masyarakat. Artinya kita bisa mengevaluasi bahwa seluruh kinerja baik seluruh perwakilan dari kepala daerah ataupun legislatif. Nah, di mana artinya masyarakat jangan sampai hanya karena money politik sehingganya beralih untuk menentukan sebuah pilihan. Ini adalah hasil dalam evaluasi ini ya, kita sama-sama sebagaimana asas demokrasi ini memang benar-benar berjalan dengan baik. Luar biasa sekali ya Pak ya. Nah, dari catatan pribadi nih Pak, catatan pribadi dari Bapak Sobirin, ada nggak sih Pak momen berkesan selama proses tahapan pilkada kemarin Pak? Kalau untuk momen berkesan, pada intinya yang jelas di Tulang Bawang ini kan begitu luas. Ya. Dari 147 kampung dan 4 kelurahan itu, dan memang memiliki peta ataupun wilayah yang bisa dikatakan sulit. Itu ada di 2 kecamatan, tepatnya di Kecamatan Rawajitu Timur dan Kecamatan Dite Teladas. Nah, itu yang menjadi terkesan dan menjadi tantangan untuk kita, bahwasanya kita bisa melaksanakan tugas bahkan sampai di tingkat yang terpencil, yang tersulit, itu harus bisa kita jangkau, kita pastikan memang benar-benar pemilu ini ataupun pilkada bisa berjalan dengan baik. Oh, justru tantangan geografis ini yang membuatnya menjadi berkesan. Betul. Ya Pak. Teringat terus setiap prosesnya
bagaimana kita memastikan bahwa walaupun di daerah yang terpencil atau daerah yang sulit dijangkau itu tetap berjalan pilkada dengan lancar dan sesuai dengan amanat undang-undang, seperti itu ya Pak ya. Wah, luar biasa sekali teman pemilih, penyampaian informasi yang disampaikan oleh Bapak Sobirin sangat kaya akan informasi dan sangat informatif sekali ya Pak ya. Nah, ini closing statement nih Pak, pertanyaan pamungkas kita untuk podcast kita pada siang hari ini. Apa sih Pak pesan Bapak untuk seluruh masyarakat atau generasi muda yang ada di Kabupaten Tulang Bawang agar mereka tertarik bahkan ingin terlibat langsung dalam proses teknis kepemiluan maupun pilkada? Terakhir terkait dengan pesan, artinya bagaimanapun ini adalah hasil dari pilihan kita, artinya ke depan sebagai pemilih ataupun sebagai masyarakat, kita harus bisa menjadi pemilih yang cerdas, di mana kita bisa menentukan arah ke depan bangsa Indonesia ini, di mana semua adalah yang berkaitan dengan kehidupan kita dan kebijakan-kebijakan baik pemerintah dan kita nikmati saat ini itu adalah suatu kebijakan politik. Nah, artinya jangan sampai kita terpengaruh hanya memilih karena uang ataupun money politik, di mana kita benar-benar bisa memastikan bagaimana memilih pemimpin ataupun perwakilan wakil rakyat yang memang benar-benar sesuai harapan untuk bagaimana kemajuan bangsa Indonesia ini. Wow, luar biasa sekali teman pemilih ya. Pesan dari Bapak Sobirin untuk teman pemilih yang ada di rumah adalah jadilah pemilih yang cerdas, yang tidak tergiur dengan money politik ya Pak ya. Karena apa yang menjadi pilihan kita hari ini itu akan menentukan masa depan kita selama 5 tahun ke depan ya Pak. Wow, luar biasa sekali. Terima kasih Pak Sobirin atas informasi dan pengalaman serta ilmu yang diberikan kepada teman pemilih yang ada di rumah. Semoga Bapak Sobirin sehat selalu Bapak. Amin. Dan jangan kapok untuk jadi narasumber kita pada podcast ya Pak ya. Karena ini bukan yang pertama nih Pak. Iya Pak. Bakal sering kita panggil nih Pak Sobirin untuk memberikan informasi kepada teman pemilih yang ada di rumah agar ilmunya tersalurkan lebih luas lagi ke masyarakat yang ada di Kabupaten Tulang Bawang ya Pak. Sekali lagi terima kasih Bapak. Ya teman pemilih, kita sudah sampai di penghujung acara. Bagaimana tadi Bapak Sobirin menyampaikan banyak pesan serta informasi yang tentunya sangat bermanfaat untuk kita semua. Semoga apa yang disampaikan bisa menjadikan kita semua menjadi pemilih yang cerdas. Dan tadi jangan tergiur dengan politik uang ya Pak ya. Terima kasih untuk teman pemilih. Tidak henti-hentinya saya ingatkan untuk selalu ikuti podcast KPU Kabupaten Tulang Bawang. Tentunya juga jangan lupa untuk follow media sosial KPU Kabupaten Tulang Bawang, baik itu di Instagram, Facebook, TikTok, dan YouTube ya Pak ya. Oke, terima kasih Bapak sekali lagi atas waktunya. Sampai jumpa kembali kepada teman pemilih yang ada di rumah. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. KPU melayani.